Jadi ibu bapak, Allah mengingatkan kepada kita orang yang beriman supaya kita orang beriman itu tidak lupa zikir, ya, tidak lupa untuk mengingat Allah, supaya orang beriman itu terus zikir kepada Allah. Bahkan digambarkan orang beriman yang cerdas, ulil albab, itu adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingatnya sama Allah itu kapanpun, dimanapun, baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring. Ini bisa kita baca surah Ali Imran 190, 191 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam adalah tanda-tanda keagungan Allah untuk orang-orang yang berpikir cerdas, berbudi mengerti. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang yang selalu ingat sama Allah, baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia memikirkan ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka wa qina adzabannar. Aku sucikan asma-Mu ya Allah. Aku berlindung daripada siksa api neraka. Jadi orang ulil albab itu, orang pandai itu, orang yang memikirkan ciptaan Tuhan, tapi juga orang yang selalu ingat kepada Tuhan dengan zikirnya, gitu. Baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan longgar maupun sempit, dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan nganggur misalnya, itu ingat sama Allah. Nah, kalau orang itu selalu zikir kepada Allah, ya insya Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu ingat Allah itu tenang hatinya, tentram hidupnya. Nah, tenang, tentram itu menjadi fondasinya bahagia. Gitu. Jadi ibu bapak ini orang boleh tak caos di besok ya. Jadi orang pengen bahagia, dia pikir banyaknya harta. Enggak. Orang bahagia itu kalau banyak ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Maka orang yang ingat sama Allah itu tentram hatinya. Orang yang tentram bahagia hidupnya. Ya, bahkan kalau orang nikah itu didoain supaya ditaskunu ilaiha, kamu tentram bersamanya, kan begitu. Sehingga kalau orang sudah punya bojo, nikah, tentram, itu bahagia. Jadi tentangnya bahagia itu tentram. Maka doanya barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu, bahaya manten, dan kamu suami istri saling memberkahi. Dikumpulkanlah kamu oleh Allah dalam keadaan penuh kebaikan-kebaikan. Jadi rupanya orang itu kalau sudah selalu ingat sama Allah, ya, hatinya tentram, itu kalau dia selalu berbuat baik. Karena orang kalau sudah ingat Allah itu pengennya berbuat baik. Adapun kalau orang itu sudah lupa sama Allah, maka dia akan berbuat jahat. Semakin lupa semakin jahat. Semakin jahat semakin merana, semakin tidak bahagia. Maka jangan dikira penjahat-penjahat itu bahagia, koruptor-koruptor itu bahagia, pencuri-pencuri itu bahagia, pelacur, peminum. Nah, semakin dia narkoba, semakin dia menderita.
praktekkan agama nggak ngerti ini, betul ya? Jadi orang itu berbuat jahat, orang itu maksiat karena dia lupa sama Allah. Kalau dia ingat sama Allah, tandanya apa? Sudah nggak lagi berbuat maksiat. Tandanya orang ingat sama Allah, nggak lagi berbuat dosa. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dia pernah jalan-jalan sampai ke ujung kampung gitu ya, di pegunungan. Mungkin istilah Jokowi berusukan ya. Nah, ketika itu dia ketemu seorang pengembala yang budak mengembalakan kambing-kambingnya tuannya. Bapak Ibu sedikit ya harus paham ya. Orang pengembala angkot pedus ya. Kalau di Arab tidak seperti di Lamongan, berangkat pagi pulang sore. Di sana kalau orang mengembalakan kambing itu berangkat Oktober, pulangnya Desember. Gitu. Ya. Kebetulan saya pernah ngisi di Padangan, Pak Jazuli. Saya pernah di Padangan. Saya nginep di rumahnya Mas Handoko namanya. Kalau kenal, Handoko ini pernah ngaji di Pondok Al-Mu'min Turki Solo. Nah, dia rumahnya di Padangan. Terus pas saya malam ngobrol itu dia bilang, saya habis dari Turki, saya ke Pakistan katanya, 3 tahun ngaji di sana di Pakistan. Oh ya. Terus saya tanya, bisa bahasa Urdu Mas Handoko? Bisa, karena saya 3 tahun, jadi saya bisa ngomong Urdu itu. Oh ya. Nah, kalau itu tuh padi gitu ya kan. Kalau makan karena itu bahasa Urdu. Kalau mau pergi Calagia, gitu. Saya sedikit tahu dia bilang. Oh ya. Nah, terus dia ngomong Pakistan itu lucu Pak Hani. Kotanya modern, desanya jauh, jomplang gitu. Jadi kayak negara lain gitu. Padahal itu ada kota sama desa. Di sana itu kalau orang tanpa pedus 1 bulan baru pulang katanya. Loh, masih gitu toh? Masih. Nah ini sama zaman Umar bin Khattab gitu ya. Kalau ada orang tanpa pedus tuh, ya kambingnya misalnya 97 gitu ya. 2 bulan nanti pulang jadi 105 gitu. Nanti jalan gitu ya. Gitu. Nah satu kali Umar bin Khattab ketemu tukang angkot yang masih muda gitu, yang umur SMP lah. Ditanya, Mas ini wedhuse sapa? Nah ini punya tuanku katanya. Wedhusnya kan putih kabeh kan kibas ya. Aku suka ini kambingmu itu, tak beli 1 boleh. Si pengembala bilang, saya tukang angkot, bukan tukang jual. Kalau mau beli bukan sama saya. Nah gitu kata Umar, kamu tak kasih duitnya, ini uang buat kamu ya, kau kantongi. Kambingnya tak pek, untuk duit tak untuk pedus, piye? Ini bahasanya saya KKN lah, ya, dibujuk dirayu. Apa kata si tukang angkot itu? Fa'ain Allah katanya. Kalau begitu Allah di mana? Coba. Umar kaget itu. Ini anak ini ingat sama Allah, maka diajak kakaknya nggak mau, ya. Sama Umar langsung dipeluk itu. Allah Akbar. Anda saya bocah angkot, jujur itu, anaknya Menteri Agama. Ini kan perlu ribut sama KPK soalnya ya, gara-gara kuota haji itu ya. Jadi ini itu contoh aja, ya kan? Kalau ada duitnya kan bingung ya. Saya ngikuti kuota haji itu, ya Pak Jazuli. Jadi ceritanya kita Pak Juain ya, Pak Juain. Ceritanya kan hajinya kan 220.000 atau Pak Juain. Terus ditambahin Arab 20.000, jadi 241.000. Nah ternyata yang 10.000 itu mestinya kan 92% reguler
10.000 reguler, 10.000 plus. Regulernya kan antrinya kan 30 tahun, ya ketambahan 10.000. Sementara yang plus kan antrinya 7 tahun, itu ketambahan usia 1.600 jadi 10.000. Ternyata 10.000 itu tidak diberikan nomor antri 1 sampai 10.000 enggak. Yang antri 7 tahun itu ternyata juga tetap antri karena 10.000 ini dijual. Siapa yang mau nambah duit, ya 4.500 US dollar atau sekitar 70 juta, ya maka dia bisa berangkat sekarang, nggak usah antri gitu. Jadi nomor antrinya plus nggak ada gunanya juga itu. Jadi yang antri antri dan 10.000 lagi. Wah, sehingga kalau dihitung sama KPK ruginya 1 triliun untuk negara, kerugian duit ya. Sementara jamaah juga rugi kan, mestinya berangkat jadi nggak berangkat karena nggak bisa bayar. Jadi ini satu contoh aja betapa kalau orang itu sudah lupa kepada Allah, ya begitu gampangnya dia digoda dengan harta. Betul ya? Nah, jadi banyak orang maksiat, banyak orang berbuat dosa, banyak orang curang, banyak orang manipulasi itu karena urusan dunia. Maka Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang beriman, jangan lagi hartamu, anak-anakmu menjadikan kau lupa sama Allah. Betul ya? Nah, kalau sudah tekan duit lari. Sehingga orang jadi rentenir, orang jadi ya penipu, orang jadi pencuri, itu kan gara-gara duit. Ya, saya pernah ibu bapak diminta sama ibu-ibu di Solo untuk latihan umroh di Semarang, karena di Semarang itu ada tempat namanya Az-Zahra gitu, Miniatur Mekah gitulah, ya. Nah, Pak Abi bisa tak ngantar kasih pelatihan? Saya bilang saya programnya Senin ibu. Senin nggak apa-apa, deal ya, jam 7 berangkat dari Solo. Ya sudah siap gitu. Saya bawa paket ihram, nggak taunya satu bis itu perempuan semua. Dan bapaknya nggak ada, ya Allah. Nah itu jadi saya bawa ihram dan bilang, ya sudah. Terus kita anggap ini dari Solo ini pikotnya gitu, fir'alinya lebih Allahumma umrah gitu ya, talbiyah sampai Semarang gitu. Nah ketika sudah latihan dengan umrah, zuhur selesai, makan siang, pulangnya mampir Bandungan ya Pak ya, ibu-ibu mau kersaknya di Bandungan. Oh, boleh, Bandungan kan gunung ya. Nah, kita masuk situ sore setengah 4. Wah, tahu dewi ibu begitu takkan Bandungan pada turun semebar tuh ini nggak ngerti aku hilang kabeh. Tinggal aku harus supirin kok berdua ya Allah. Ini apa dia kayaknya saya turusin saya bilang ya. Ada cari buah apa cari sayur gitu. Lantas saya bilang sama supirnya, Mas ya itu di pojok itu ada tulisan sate kelinci. Kita nunggu ibu-ibu sambil makan sate kelinci, cocok katanya gitu ya apa. Nah kayak makan situ sudah sore Senin itu. Tak taunya ada bapak-bapak 3 yang baru makan, sehingga 2 ya, oke, nama minumnya 2. Terus saya bilang, sangat hebat, Senin sore masih laris, saya bilang. Yang jual bapaknya bilang, untuk jenengan pergi Senin, nek minggu, pretok gol, kata dia. Masuk, wah, tak pergi nek minggu parkirin jalan gede ini kok. Oh, pulau nek minggu niku bakar sate supaya esok nek maghrib ora leren, kata dia. Wah, saya tanya, nek esok sampai maghrib ora leren, nanti sholat duhur asar pripun nek minggu, saya tanya. Istrinya sambil bikin teh itu nyaut kok, tak omongan nyaut gitu. Apa kata istrinya? Kalau kita Gusti Allah makhluk kok mas. Nah, ini wanita apa yang jadi ya. Jadi inilah ya kadang-kadang
Kerjakanlah sholat sebagai zikirmu kepadaku. Jadi zikir bukan hanya zikir subhanallah, 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 ya kan? Zikir, sholat juga zikir. Zikir lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu zikir lisan. Tapi zikir badan itu sholat. Maka orang yang sholat itu tentram hatinya, karena dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir badan itu sholat, dia tentram. Maka orang ahli sholat itu tentram. Di dunia tentram, nanti di akhirat juga tentram. Ketika orang sampai di akhirat, hiruk-pikuk pada bingung, pada lari kesana kemari, gak kenal bojone, gak kenal anaknya, gak kenal sopo-sopo ya, bingung dengan nasibnya, aku swarga, aku neraka. Yang ahli sholat, insya Allah jamaah takwa, tenang. Karena nanti Allah tanya itu malaikat itu ujian takwa. Bapak itu piye salate? Sip ya Allah. Subuh zuhur asar maghrib isya. Ya, wis teko swarga kabeh. Tenang. Tapi dia malaikatnya kaget sampean. Itu dulu ya sosok kerasa itu balik terus gak apa-apa, itu baliknya hamil lah ya siapa banyak. Bolos swarga. Ini yang penting. Maka orang ahli sholat itu tenang di dunia, tenang di akhirat. Ya. Lah yang sering bikin orang lupa zikir itu apa? Harta dan anak-anaknya. Ya, sibuk dengan harta, asik dengan anak cucunya, sampai lupa ibadah kepada Allah Tuhannya. Maka Allah ingatkan surah Al-Munafiqun 9 tadi, jangan sampai ya ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu melupakan kamu dan ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai harta itu melupakan kamu ingat sama Allah, kamu rugi. Rugi itu apa, Pak? Rugi itu apa? Tidak beruntung gitu ya. Rugi itu gak masuk surga. Ya, rugi itu gak masuk surga. Maka wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu kau hidup dari tahun ke tahun, berapa waktu kau punya hidup, tapi kamu rugi kata Allah. Gak masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yang beruntung. Siapa yang beruntung? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang beruntung itu yang mau beriman, beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu untuk kau ajak orang baik, kau cegah orang dari perbuatan bukan. Itu orang yang beruntung. Jadi kalau orang itu rugi nggak masuk surga, untung masuk surga. Maka sholat itu untung. Oleh karena itu muadzin habis adzan, hayya 'alas shalah, yuk kita sholat. Habis itu hayya 'alal falah, supaya kita beruntung. Karena yang sholatlah yang falah, yang sholatlah yang untung. Begitu. Petani bahasa Arabnya kan falahun. Betul kan? Kenapa petani itu falah? Kata guru saya dulu, petani itu kalau ingin panen, dia harus turun ke sawah, dia harus bermandikan lumpur, ya, kena cahaya matahari, kotor badannya, hitam legam kulitnya. Maka nggak ada petani yang casual, nggak ada, ya, terus bentol lah gitu ya. Maka kemudian dia harus menanam, dia harus memupuk, dia harus menanti hama, harus mengairi. Ya, apalagi sekarang petani beras sekarang, waduh, untung ya. Nah, insya Allah ini harganya bagus. Kan, aku deket-deket itu, kan saya kan petani tapi deket-deket aja. Karena saya kalau di Solo sering naik sepeda motor sama istri sampai di Pekonan, Sukarjo. Nanti kalau sama-sama ada petani nongkrong itu saya parkir, ngobrol sama mereka sambil jalan-jalan di situ. Kan hawanya enak gitu loh. Pripun pajine Pak saya, oh saya ini tugas pemerintah 500 ya. Boten Pak, malah terus mari dihitung kayak uang jadi lagi dua. Oh ya, oke, lumayan. Ini
sampai tertinggi payu sedoso, alhamdulillah. Dan biasanya bisa payu pinter, alah paling 6 apa gitu, saat ini saya, alhamdulillah. Dan ketika padinya itu sudah ditanam, menguning, ya padinya melimpah, ini petani berdiri di tengah-tengah pematang sawah, dia lihat padinya yang melimpah, terbayang keuntungan, maka sang petani tersenyum. Senyumnya petani di depan pematang sawah ini adalah senyum falah, senyum kemenangan, senyum kesuksesan setelah bercocok tanam selama 3 bulan, 4 bulan. Itulah falah. Maka hayalan sholat diikuti hayalan falah. Nanti sama insya Allah jamaah takwa yang rajin subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nanti ketika di akhirat di depan pintu surga jenengan sumringah. Itulah falah. Tujuan Allah atau dengan salah, tidak? Maka doanya Rabbil A'ti Muqimah Sholah wa Biduriyati Rabbana wa Taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku orang sholat dan anak-anakku semuanya, ya Allah kabulkanlah doaku. Ya kan? Nah ini insya Allah, karena orang sholat itu selamatlah di dunia tenang. Karena orang kalau nggak paham tenang itu pakai narkoba, benar kan? Tenang itu minum siu. Tapi kalau orang itu paham, sholat, ya. Nah terus harta gimana Pak? Harta itu sarana zikir, jangan malah bikin lupa. Maka ayat Munafikun 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, infakkanlah dari rezekiku yang aku berikan kepadamu. Jadi duit ini ya bukan bikin lupa, tapi bikin ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Dipakai untuk sarana beramal soleh. Sarananya beramal soleh dengan duit apa? Infak. Min qabli ayat ya ahadakumul maut, sebelum datang pada kalian kematian. Wah, benar gak? Dulu kacang hijau dikatroli, gitu kata orang Jawa ya, pudin berdetail, kacang hijau dikatroli, tangannya gegap, gak mau infak, gak lopo, gak nyah-nyoh, gak. Kalau semua orang patung aja tetap jadi patung. Ya, begitu giliran tiba waktunya mati, apa dia bilang? Ini terus ya, Al-Munafikun yang 10 ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah ya Tuhanku, andai aku diberi waktu, jangan mati sekarang, aku mau sedekah dulu supaya aku jadi orang yang soleh. Coba dulu waktu sehat hidup kuat nggak mau sedekah, tapi giliran mau mati baru mau sedekah. Iki wong ya gak teko mati deh ya. Anjel aku. Ya kenapa nggak mau sedekah? Kenapa? Kenapa? Karena orang pikir sedekah itu miskin. Betul nggak? Maaf loh. Contohnya ini air gelas. Saya minum ya, bismillah. Pertama tak berkurang. Berkurang, semakin dikeluarkan semakin berkurang. Orang ini berpikir duit yang dipakai sedekah berkurang. Ini bodohnya di situ. Padahal duit itu kalau disedekahin, ya, itu tidak seperti air di dalam gelas atau botol, tapi air dalam sumur. Semakin diambil, semakin banyak, ya kan? Maka airnya semakin ditimba, semakin jernih airnya, ya kan? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kau keluarin itu sedekah, bersih dan sucilah dirimu, hartamu, jiwamu. Lo kok teh? Kok kayak kaya banyu kayak gelas gini, tambah teh? Enggak, itu seperti air di sumur. Maka Allah yakinkan yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Allah menghapus riba, menumbuh kembangkan sedekah. Ini logika kita gak jalan, karena logika kita kaya itu riba, rentenir. Padahal kebalik, kalau kamu pengen kaya itu sedekah. Riba itu kamu malah miskin.
Al-Quran, la raiba fi, aku tidak ragu untuk meyakininya, untuk mengamalkannya. Siapa yang tidak ragu meyakini Quran? Siapa yang mau mengamalkan Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Siapa yang menjadikan Quran sebagai petunjuk yang diridhoi? Orang takwa. Betul? Jadi kalau orang itu sudah takwa, dia bacaannya Al-Quran, amalannya Al-Quran, gak ragu mengamalkan Quran. Oke? Lalu yang bagi kita lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa razaqnahum yunfiqun. Dia persiapkan akhiratnya dengan sholat, dengan infak. Itu tak ragu. Syukur tambahin oh gitu. Ya. Tapi yang dipakai juga hemat pangkal kaya. Hotel. Sodako itu pangkal kaya, bukannya hemat. Betul nggak? Coba itu lihat tuh. Udah nggak usah jauh-jauh. Kiri kanan kita sini aja. Kiri kanan kita yang kira-kira orangnya itu dermawan, suka infak, suka sedekah. Tanya. Ya lihat aja. Hidupnya secara nggak? Betul nggak? Ada nggak? Betul loh. Kebanyakan sedekah sering kiri. Ada nggak? Nggak ada. Ya nggak? Nggak ada. Itu loh rentenir kalau saya ingin ke Surabaya banyak. Ya, gitu ya. Maka kalau pengen kaya, ya sedekah, ya hatimu tentram di dunia, tentram di akhirat. Di dunia tentram. Maka kalau orang Jawa bilang, nek kowe pengen tentram, omahmu gak usah nggo pager tembok, sing penting malah pager mangkok. Paham? Mangkok itu ada nasi terus suka berbagi. Pager tembok wis dhuwur kok kayak CCTV ditulisi awas ada anjing galak sehingga suatu sampean. Ya, tapi kalau kau pager mangkok suka kasih tetangga tidur pulas, gak usah dikunci, gak apa-apa rumahmu. Pagere